Bagaikan rusa merindukan sungai, demikianlah hati kami ya Tuhan rindu untuk mendengar firman-Mu. Terutama saat kami akan mengarungi 2023 ini, kami mau mengawali seluruhnya dengan kesetiaan untuk mendengar firman-Mu. Olehnya berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan biarlah perkataan-Mu Kau letakkan di bibir hamba-Mu. Berkenanlah menyentuh hati kami semua ya Tuhan, agar kami dimampukan mendengar suara-Mu dan menjadikannya pelita dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, di bawah terang tema kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, yang dicuplik dari Filipi 2 ayat 12, saya akan membacakan kepada kita secara lengkap Filipi 2 ayat 12 ini. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu selalu taat, bukan hanya ketika aku ada bersamamu, lebih-lebih sekarang ketika aku tidak bersamamu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara-saudara kekasih, saya menangkap tadi dari ungkapan Pak Sekjen di awal ibadah kita ini ketika menyambut kita, tapi juga dalam votum ibadah kita ini, bahwa kalau kita bisa melewati 2022 yang penuh tantangan itu, pandemi yang telah memporak-porandakan kehidupan kita, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Itu yang saya tangkap tadi dari mereka. Kalau kita bisa memasuki tahun 2023 ini, yang konon katanya penuh ketidakpastian, ada krisis energi dan pangan, yang Anda bisa katakan itu di Eropa dan di Amerika, tapi dampaknya tiba di kita. Saya ke Bandung, saya ke Batam, bertemu dengan banyak orang di sana. Mereka katakan industri merosot tajam karena ekspor mereka ke Amerika, ke Eropa, bahkan ke Cina, terutama tekstil, turun drastis. Tentu itu membawa persoalan banyak dalam kehidupan kita. Pak Luhut dengan kebijakan yang didorong kepada Bapak Presiden, hilirisasi nikel, membawa harapan-harapan baru. 500 triliun saya baca kemarin Pak Luhut. Paling sedikit sebagai akibat hilirisasi itu kita peroleh. Itu sisi yang menggembirakan. Tapi ada sisi-sisi lain. Begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Belum ancaman perang Ukraina yang tidak berkesudahan, yang bisa juga membawa persoalan lain lagi di 2003 ini. Bahkan ada yang mengkhawatirkan perang nuklir bisa terjadi. Bencana yang silih berganti dan semuanya. Tetapi toh dari sekian banyak persoalan di masa lalu kita bisa melalui karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pernyataan iman. Pak Sekjen tadi saya yakin itu sebuah pernyataan iman. Votum kita tadi itu juga sebuah pernyataan iman. Sebagaimana pengakuan iman kita bahwa keselamatan datangnya hanya dari Tuhan. Kalau di Pentakosta saya selalu bilang ada amin dan dijawab amin. Kalau di HKBP saya bilang nanti saya dibilang sudah Pentakosta lagi. Ya, ini adalah sebuah pernyataan iman bahwa karena kekuatan kita belum tentu seperti ini. Ada Pak Jokowi yang begitu hebat. Saya kira nggak ada orang seperti Jokowi di Republik ini, nggak lahir dalam 100 tahun ini. Banyak indikasi yang bisa kita katakan untuk itu. Dan kita boleh bersyukur sebagai orang Batak bahwa di belakang semua ini ada seorang tokoh yang warga HKBP. Amin. Nah, kalau ini nggak ada yang keberatan. Ya saudara-saudara, keselamatan itu dari Allah. Dari diri kita sendiri, dari kekuatan kita sendiri, tidak seorang pun di antara kita terselamatkan. Kita ini mestinya, saya dan saudara, berada di bawah kutukan maut.
karena dosa dan kesalahan kita. Siapa di antara kita yang berani mengatakan, saya sempurna? Ayo unjuk tangan. Mudah-mudahan gak ada. Gak ada. Inilah inti pengajaran Paulus kepada jemaat di Galatia, Efesus, dan Filipi yang dia dirikan. Termasuk dari bacaan kita tadi kepada jemaat di Filipi. Melalui penyerahan diri dalam iman itulah kita dibenarkan. Kita orang-orang yang salah tapi dibenarkan. Bukan orang-orang benar, bukan. Dan lewat itulah kita menerima pengampunan dosa, pembebasan dari ketidakmampuan kita memenuhi tuntutan hukum Tuhan. Itulah yang selalu kita kenal dengan istilah sola fide. Dibenarkan hanya karena iman, yang menjadi salah satu semboyan para reformator. Tapi sebagaimana kita ketahui, itulah juga titik tengkar dalam lingkungan gereja-gereja kita yang paling menimbulkan perpecahan dalam sejarah gereja. Antara Katolik dengan gereja-gereja reformasi yang bahkan saling mengutuk. Konsili Trente pasca reformasi jelas-jelas menunjukkan kutukan dan masih berlaku sampai saat ini. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, setelah melalui diskusi yang panjang antara Vatikan dengan Lutheran World of Federation, lebih kurang 30 tahun diskusinya, sangat intensif. Akhirnya pada tanggal 31 Oktober 1999, Vatikan dan LWF tiba pada sebuah kesepakatan bersama tentang ajaran iman dan pembenaran ini. Itulah yang dikenal dengan dokumen Joint Declaration of Justification by Faith yang sudah diterjemahkan oleh Pendeta Bonar Tobing. Saya nggak tahu apakah kita para pendeta HKBP mengikuti ini. Sudah 20 tahun lebih. Pembenaran karena iman inilah yang telah menyatukan kita dengan Kristus dan juga menyatukan kita mestinya satu sama lain. Karena kita dipersatukan dengan Kristus oleh pembenaran karena iman ini. Itu salah satu poin dari Joint Declaration itu. Maka mestinya tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita satu sama lain, termasuk Katolik dan Lutheran. Dan bukan sebaliknya kita tercerai-berai. Hanya oleh karena kepentingan-kepentingan tertentu. Hanya karena like or dislike. Namun dalam kenyataannya saudara-saudara, pembenaran karena iman ini segera membawa kita kepada dua problematik. Paling tidak penyimpangan. Yang pertama adalah orang sering berkata, yang penting beriman. Maka bebas melakukan apa saja. Toh Tuhan tidak mengukur kesalahan saya, ada anugerah yang luar biasa bagi saya. Bahkan dalam kitab Roma Paulus katakan, apakah Anda bisa berani mengatakan sekarang makin banyak dosaku, maka akan makin banyak anugerah saya peroleh dalam hidup saya. Dan kecenderungan itu ada dalam hidup kita. Maka lahirlah orang-orang yang disebut dengan Kristen KTP. Dia Kristen, tapi kekristenannya entah dibawa kemana. Karena ajaran tentang pembenaran karena iman itu tadi. Yang ditentang habis-habisan oleh Katolik. Katolik katakan enggak bisa. Bisa kacau kalau begitu. Hukum bisa enggak berarti kalau begitu. Saudara-saudara Kristen KTP ini, iman itu bukanlah KTP yang bisa dibawa-bawa kemana-mana dalam saku. Tapi bukan pula seperti papan billboard untuk dipamer-pamerkan. Bukan. Iman adalah untuk disaksikan, bukan hanya sekedar di KTP. Iman adalah untuk dimanifestasikan melalui seluruh aspek kehidupan kita. Kamu adalah terang dunia. Terang dunia, bukan hanya terang, tapi terang dunia. Artinya terang itu mesti memelancar keluar ke dunia. Dan oleh karena itu setiap orang Kristen harus memiliki kepedulian terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Nggak bisa kita membangun gedung gereja besar-besar, tapi masyarakat di sekitar kita kehidupannya carut marut.
Itu kecenderungan yang terjadi di kota-kota besar sekarang ini. Di sisi lain, kamu adalah terang dunia juga berarti pada prinsipnya tidak ada kekristenan yang tersembunyi. Dan ini adalah peringatan Tuhan kepada mereka yang dengan enteng menyembunyikan imannya ke bawah karpet hanya karena jabatan, promosi, jodoh, materi, dan sebagainya. Saya sering sekali belakangan ini mengatakan, banyak orang beriman dewasa ini menjadi penganut ateisme praktis. Lantas protes, loh beriman tapi ateis, gimana ini Pak Ketua? Saya katakan begini, ya kita memuja Allah dalam doa dan kidung-kidung pujian kita, tetapi mematikan Allah dalam perilaku kita. Kita yang mengusirnya dari keseharian kita. Banyak pendeta-pendeta yang khotbahnya berapi-api, kesehariannya amburadul. Lihat saja di medsos. Caci maki banyak bermunculan di medsos. Dan saya kaget itu pendeta. Bukan pendeta KBP Pak Eporus. Itu pendeta. Kita yang mengusirnya dari kehidupan kita. Pada waktu pandemi saya pernah berkhotbah, saya katakan begini, Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati. Betul saudara-saudara, kita yang membunuhnya. Kita yang bersekongkol dengan para penggali kubur, mengubur Allah dalam kehidupan kita. Mestinya orang beriman itu menerima status baru sebagai garam dan terang. Dan implikasinya adalah terang selalu bersifat menelanjangi kepalsuan. Termasuk kepalsuan kita bergereja. Termasuk kepalsuan kita berkhotbah. Termasuk kepalsuan kita dalam memimpin ibadah jemaat. Tugas kita sebagai terang dunia adalah menyalakan terang peringatan, menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah juga lewat perilaku kita. Juga menjadi terang pembimbing, menuntun orang pada kebenaran. Sayangnya, banyak di antara kita ganti menjadi penuntun, berubah menjadi tontonan. Mestinya menjadi tuntunan, tapi menjadi tontonan. Di PGI kami menerima begitu banyak laporan-laporan tentang perilaku-perilaku gereja, pimpinan-pimpinan gereja kita. Ya korupsi, ya pelecehan seksual dan sebagainya. Dan media juga mengungkapkannya, telah menjadi tontonan. Olehnya hal ini menurut hemat saya adalah sebuah tugas yang sangat mendesak dan relevan untuk kita kerjakan. Terlalu banyak sekarang demi masa rasa aman, banyak orang cenderung bersikap ambigu. Itu bahaya pertama. Bahaya kedua adalah acap kali kita merasa bahwa dengan iman segalanya beres. Dan kalau tidak beres, berarti kurang iman. Kalau kau beriman, sakitmu bisa sembuh. Kau bisa berjalan, buang itu tongkat. Tongkatnya dibuang, dia nggak bisa berjalan. Kurang beriman. Udah gagal sembuh, dihakimi lagi. Belum tentu saudara-saudara. Orang yang gagal itu belum tentu kurang iman. Yesus yang menderita dan mati di kayu salib, apakah dia kurang beriman? Atau apakah dia dengan sengaja menikmati penderitaan itu? Masokis? Tidak. Dia sendiri punya keinginan lain. Kalau boleh Tuhan, jauhkanlah cawan ini dariku. Dia punya keinginan lain. Tetapi dengan imannya dia berkata, bukan kehendakku Bapa, jadilah kehendakmu. Dengan beriman saudara-saudara, dengan kekuatan beriman kebenaran ini, masalah tidak akan selesai. Masalah bukan berarti tidak akan mendatangi kita. Penderitaan dan malapetaka juga bisa menimpa orang-orang beriman. Lihatlah Ayub sebagai contoh. Maka janganlah cepat-cepat menghakimi orang yang ditimpa musibah misalnya dengan iman.
Seperti kalau ada bencana berarti itu sebuah kutukan Tuhan dan sebagainya. Masalah bisa datang silih berganti pun dalam kehidupan orang beriman. Yang membedakan orang beriman dan yang kurang beriman adalah bahwa orang beriman mengembangkan seluruh potensi yang Tuhan berikan kepadanya sehingga dia tetap mampu bersyukur di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi. Dengan iman dia dimampukan bersyukur. Dan rasa syukur ini memberi kita perspektif baru dalam menghadapi persoalan itu. Itu sebabnya orang beriman tidak ada yang hidup biasa-biasa saja. Orang beriman selalu hidup luar biasa. Mengapa? Karena sadar penuh Tuhan membenarkanku di tengah kelemahan dan kegagalanku. Tuhan menyelamatkanku. Itulah iman tadi. Tuhan sungguh-sungguh mengasihiku. Karena itu apalagi yang kukhawatirkan. Maka bisa konsentrasi penuh untuk menyelesaikan persoalan. Orang beriman tidak pernah biasa-biasa. Saya punya kesaksian pribadi. Bukan saya mau kultus individu sama sekali. Enggak. Saya banyak bertemu dengan pejabat negara kita, para menteri, termasuk Pak Luhut. Setiap kali saya berkunjung ke tempat Pak Luhut sebagai ketum PGI, sebelum berkunjung saya sudah daftarkan beberapa masalah. 1, 2, 3, 4, 5. Satu yang saya alami dan saksikan sendiri. Pak Luhut ini nggak pernah menunda persoalan. Dari 5 masalah yang saya bawakan, paling sedikit 4 itu selesai di tempat. 1 lagi mungkin butuh tindak lanjut. Itu orang yang bekerja secara penuh karena punya keyakinan penuh. Tuhan ada di pihakku, maka tidak ada perlu kukhawatirkan. Angkat telepon sana sini, pada saat itu juga harus tuntas. Itulah yang diungkapkan oleh tema kita ini. Kerjakanlah keselamatanmu. Dan ungkapan yang dipakai saudara-saudara dalam, ini hilang lagi di halamannya. Ungkapan yang dipakai untuk kata kerjakanlah ini dalam bahasa Yunani adalah sebuah istilah yang menggambarkan kerjakan dengan sungguh-sungguh dan tuntas. Kenapa saya ungkapkan pengalaman tadi, Pak Lu? Bukan apa-apa kan? Ungkapan kerjakanlah ini tidak bisa setengah-setengah. Itu ungkapan yang mengatakan kerjakan dengan sungguh-sungguh dan tuntas. Selesai. Kerja keras. Disiplin. Tidak kebetulan bahwa kata disiplin punya akar kata yang sama dengan istilah murid-murid Kristus yang dipakai, discipleship. Discipleship adalah pemuridan. Discipleship ini punya akar kata yang sama dengan disiplin. Disiplin dalam bahasa Inggris, discipleship. Akarnya discipline dalam bahasa Latin. Sehingga murid-murid Kristus, orang beriman, mestinya hidup berdisiplin. Menaati segala tugasnya sampai tuntas. Dengan penuh kerja keras, dengan penuh disiplin. Sayangnya di Republik ini, disiplin itu makin hilang. Dan itulah yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi, perlunya revolusi mental. Sepemahaman saya, pendidikan disiplin yang terbaik di Republik ini sekarang ada di militer. Dan kepada kalangan sipil sedang diteruskan oleh Lemhanas. Ada baiknya HKBP juga mengutus pendeta-pendeta kita ikut dalam pendidikan di Lemhanas. Saudara-saudara, Tuhan membenarkanku, menyelamatkanku, dan itu membuat kita selalu harus bekerja. Dan itulah adagium yang muncul dalam kekristenan kita dari bahasa Latin biasa kita kenal ora et labora.
berdoa, dan bekerja. Ungkapan ini muncul, saudara-saudara, ora et labora, karena ada kecenderungan warga gereja kita mengajukan begitu banyak permintaannya melalui doa, tetapi tidak berusaha lewat karya untuk mewujudkan isi doanya. Jadi daftar doa yang begitu banyak itu, tapi dia nggak bekerja untuk mewujudkan doanya itu. Berkati saya Tuhan supaya saya selamat tiba sampai di kantor, itu isi doanya. Tetapi di perjalanan dia aut-autan dengan kendaraannya, tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Dia hanya asik berdoa dan berdoa tetapi mengabaikan dunia kerja. Konon bagi orang-orang Yunani, khususnya para penganut Neoplatonisme, bekerja, apalagi kerja fisik, merupakan kehinaan. Pekerjaan yang paling mulia bagi mereka adalah kegiatan berpikir guna mencari Sofia, menjadi filsuf. Itu yang paling mulia. Termasuk di dalamnya latihan-latihan spiritual, berdoa, bermeditasi. Dunia materi, termasuk fisik, dianggap rendah dan hina, dan karena itu mesti dihindari. Jadi pekerjaan sebagai polisi Pak Simajuntak, atau sebagai ahli hukum perundang-undangan Pak Lambok, itu lebih rendah daripada pekerjaan para pendeta. Maka kalau kita ngumpul berdoa, kan kecenderungan kita, Pak pendeta lah yang mimpin doa. Itu cukup lama dalam sejarah gereja. Panggilan membiara itu panggilan paling mulia. Tentara, pedagang, yang lain-lain itu di bawah status para biarawan. Iman Kristen sesungguhnya tidak membedakan bidang kerja yang mulia dan hina. Tidak ada itu. Iman Kristen juga tidak memandang kegiatan berdoa lebih tinggi dan mulia daripada bekerja. Pak Robi bisa nggak setuju dengan saya di sini. Sekalipun dalam perjalanan gereja ada juga kecenderungan membedakannya. Itu yang saya katakan tadi. Yang mulia lebih mulia membiara. Dalam kaitan inilah Rasul Paulus menegur jemaat di Tesalonika yang kita baca dalam pembacaan epistel tadi. Jemaat di Tesalonika yang salah paham mengenai ajakan berdoa ini. Karena pembenaran karena iman tadi, mereka menganggap sudah selesai semuanya, tinggal hidup fora-fora dan tidak mau lagi hidup bekerja. Ada orang yang akhirnya dengan doa hidup bermalas-malasan dan menggantungkan hidupnya kepada pekerjaan orang lain. Itu fotum kita tadi. Paulus katakan, bekerja dan berdoa merupakan kegiatan yang sejajar dalam hidup Kristian yang utuh. Dengan bekerja, orang tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonomisnya, tetapi juga membaktikan diri bagi hidup bersama. Menyalurkan karunia yang telah diberikan Tuhan, serta mengembangkan diri. Itu sebabnya saya selalu katakan, ora et labora harus diikuti dengan ora es labora. Jangan memilah bekerja dan berdoa. Ora et labora itu seolah terpisah. Berdoa dan bekerja. Tapi ora es labora adalah berdoa, adalah juga bekerja. Kerja itu adalah doa kita. Maka doakanlah yang kau kerjakan dan kerjakan yang kau doakan. Maka kerjakanlah keselamatanmu. Itu intinya. Dan Paulus segera sambung dengan takut dan gentar. Ini bukanlah ketakutan seorang pendeta kepada Epaurus atau sekjen atau kadep. Bukan. Bukan juga takut dan gentar karena membayangkan akan dimutasi. Saya udah bebas dari situ, tahun depan saya pensiun. Mestinya takut dan gentar itu datang dari kesadaran diri atas ketidakberdayaan untuk menjalani hidup ini. Rasa takut dan gentar atas ketidakberdayaan menghadapi persoalan-persoalan sehingga mendorong saya untuk memanggil Tuhan, menggantungkan harapan kepada Tuhan, karena tanpa pertolongannya saya tidak akan mampu menghadapi hidup ini. Tetapi rasa takut dan gentar itu juga muncul karena membayangkan jangan-jangan hidup saya menduka citakan Allah. Jangan-jangan perjalanan hidup saya menduka citakan Allah. Saudara-saudara, ketakutan saya yang paling besar adalah, dan itu selalu saya katakan kepada istri dan anak saya,
ketakutan saya yang paling besar dalam hidup kekristenan saya adalah jangan-jangan saya ikut menyalibkan Kristus kembali di zaman modern ini. Kita menyalibkan Kristus kembali. Lainnya saudara-saudara, iman, dengan iman tadi kita dibenarkan. Dan oleh karenanya seluruh rangkaian hidup kita ini mestinya adalah bersyukur. Bersyukur atas semua keadaan. Bersyukur. Salah satu modal terbesar dari bangsa Israel adalah kemampuannya bersyukur. Bayangkan Bapak Ibu, sebagai bangsa ini 350 tahun berada dalam perbudakan di Mesir, 150 tahun di pembuangan Babel dan Syria, 500 tahun. 500 tahun dalam himpitan. Tetapi peluang baru selalu tersedia bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak pernah lupa bersyukur. Karena mereka selalu menyanyikan kemuliaan Tuhan. Bersyukur karena pembebasan Allah atas nenek moyang mereka. Maka kita semua, saya ajak untuk selalu ingat pembebasan itu. Yakni keselamatan kita. Oleh karenanya nyanyian baru harus terus dinyanyikan. Dan disinilah peran kita sebagai gereja. Mengajak dan mengajarkan kepada umat untuk menyanyikan nyanyian baru. Tetapi nyanyian baru yang saya maksudkan adalah kemampuan kita untuk selalu melakukan reinterpretasi dan mengaktualisasikan karya keselamatan Allah dalam kehidupan kita. Itulah yang selalu disebut sebagai reinterpretasi dan reaktualisasi di tingkat praksis. Kalau tidak, gereja kita tidak ubahnya dengan paguyuban atau komunitas-komunitas sosial. Kredenda tanpa agenda berbahaya bagi gereja. Pengakuan iman tanpa tindak nyata itu sangat berbahaya bagi gereja. Akan bisa menjadi fosil. Oleh karenanya sekali lagi, ibadah syukur kita ini tidak boleh berhenti di sini. Ibadah syukur kita ini harus menginspirasi dan memampukan kita semua, menciptakan ruang buat kita semua bernafas dan berkreasi di tengah keseharian kita. Sehingga tidak ada lagi yang sekedar tradisi. Tidak ada lagi sekedar business as usual. Tetapi memampukan kita bergerak secara baru. Itulah sebabnya nyanyian baru harus selalu diciptakan dan dinyanyikan. Yakni kemampuan untuk selalu melakukan reinterpretasi dan reaktualisasi karya keselamatan dalam keseharian kita. Maka tantangan terbesar kita di 2023 ini adalah bagaimana kita bersyukur dengan merubah kata-kata menjadi tindakan. Merubah akta-akta gereja kita, akta-akta iman kita, akta-akta liturgis kita ke dalam agenda-agenda konkret. Menerjemahkan isi pujian dan kesaksian kita dalam tindakan. Mewujudkan isi doa-doa kita kepada tindakan. Atau dengan kata lain, kerjakanlah keselamatanmu. Tidak ada keselamatan tanpa inisiatif Allah, betul. Tetapi apa yang ditawarkan Allah dalam bentuk keselamatan itu harus kita respons. Allah tidak pernah menahan-nahan keselamatan buat saudara dan saya, tidak. Kitalah yang sering enggan meresponi keselamatan itu. Olehnya saudara-saudara, di awal tahun ini, tawaran pengasihan dan keselamatan yang dianugerahkannya itu haruslah kita respons, agar dengan demikian tawaran itu memiliki makna dalam hidup kita. Maka mari menjalani 2023 ini dengan bekerja sepenuh hati. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Biarlah itu semua ya Tuhan menguatkan kami, menjadikannya pelita dalam hidup kami. Jangan biarkan kekuatan apapun ya Tuhan mengambil itu dari perjalanan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.